Om Swastiastu, halo anak-anak, kita kembali lagi di Mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan lanjut ke bab kedua. Nah, di sini yang kita bahas adalah pengertian, konsep, dan sistem pemasaran dari pemasaran produk. Silahkan disimak anak-anak. Adapun uraian materi pada bab ini, uraian materinya memiliki bisnis usaha pasti menginginkan keuntungan. Namun untuk mencapai hal itu tidaklah mudah ya nak ya. Ada banyak usaha yang perlu dilakukan agar keuntungan semakin besar. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis agar usahanya maju yaitu dengan memasarkan produk. Nah, memasarkan produk baru memang bukan pekerjaan yang mudah. Ditambah produk tersebut belum dikenal oleh masyarakat luas. Pasti sulit kan? Namun, para pemasar harus mampu untuk membuat penjualan meningkat agar dapat bertahan pada pasar yang ada. Nah, jadi oleh karena itu, seringkali pemasar memikirkan bagaimana cara memasarkan produk yang tepat untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, produk tidak akan dikenal oleh orang dan dibeli oleh orang banyak jika dalam pemasarannya tidak maksimal. Nah, untuk itu, mempelajari tentang pemasaran produk sangatlah dibutuhkan ya nak ya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pemasaran produk, mari secara bersama-sama kita pelajari bab berikut ini. Uraian materi bab ini adalah pengertian, konsep, dan sistem pemasaran. Nah, di sini Ibu akan jelaskan pengertian dari pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu memenuhi permintaan pasar. Nah, di sini terdapat beberapa definisi mengenai pemasaran menurut para ahli. Nah, di antaranya menurut Philip Kotler, yang selanjutnya William J. Stenson, selanjutnya John Westwood, dan yang D. J. Abraham, dan yang E. Philip Kotler dan Armstrong. Di sini Ibu akan jelaskan pengertian pemasaran menurut Philip Kotler. Pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Nah, selanjutnya menurut William J. Stenson, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjuk untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan maupun pembeli yang potensial. Nah, sisanya yang menurut John Westwood dan sampai Philip Kotler itu kalian bisa baca pada buku paket yang Ibu berikan. Nah, ingat ya anak-anak, disimak dengan baik semua penjelasan yang Ibu berikan. Apabila ucapan Ibu terlalu cepat, kalian bisa ulangi lagi dan play balik apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang konsep pemasaran. Nah, dalam konsep pemasaran di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, yang A, konsep produksi. Yang B, konsep produk. Yang C, konsep penjualan. D, konsep pemasaran. Dan yang E, konsep pemasaran sosial. Dan yang F, konsep pemasaran global. Nah, adapun penjelasannya masing-masing konsep Ibu akan jelaskan pada slide berikut ini. Yang ke A, konsep produksi. Konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya yang pastinya murah. Nah, konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengarahkan segenap upaya untuk mencapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas.
Nah, di sini tugas manajemen adalah memproduksi barang sebanyak mungkin karena konsumen atau pembeli dianggap akan menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya beli mereka atau yang bisa disebut sesuai dengan kemampuan si pembeli. Yang B, konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kemasan yang baik, dan tentunya menarik konsumen untuk membelinya. Karena konsumen dianggap menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri terbaiknya. Nah, di sini di mana kita memilih suatu produk itu pasti melihat kemasan, bentuk, teksturnya, dan penampakannya apakah yang kalian raba atau yang kalian rasa itu produk yang kalian akan beli itu baik atau tidak. Nah, yang C, konsep penjualan. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan dibiarkan begitu saja, organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang baik. Nah, di sini sebelum kalian melakukan konsep penjualan, kalian akan melakukan research atau melakukan cek lokasi, bagaimana di lokasi itu kalau kalian contohnya ingin menjual cilok, apakah di lingkungan sana ada nggak anak-anaknya? Ada nggak orang remaja? Yang anak-anak sekolah tentunya. Pasti kalau kalian ingin buka usaha cilok, pasti memikirkan alokasi atau tempat yang dimana lalu lalang konsumennya tuh banyak terdapat anak-anak atau remaja yang menyukai jajanan cilok itu sendiri. Yang kedua, konsep pemasaran mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri atas penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Dan yang konsep yang ke-E adalah konsep pemasaran sosial, berpendapat bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran. Sedangkan yang ke-F atau yang terakhir, konsep pemasaran global. Nah, pada konsep pemasaran global ini bertujuan untuk menentukan keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan membahas tentang sistem pemasaran. Nah, kita bertanya-tanya nih, apa sih sistem pemasaran itu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan, sistem adalah sekelompok item atau bagian-bagian yang saling berhubung dan saling berkaitan secara bertahap. Nah, jadi sistem pemasaran di sini adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh. Nah, di penutup, di sini Ibu sedikit akan menjelaskan dari pengertian sistem informasi pemasaran. Tadi berbeda ya, sistem pemasaran dengan sistem informasi pemasaran. Di sini Ibu akan jelaskan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah sebuah sistem yang menganalisis dan menilai informasi pemasaran yang dilakukan terus-menerus dari sumber-sumber di dalam dan di luar perusahaan. Nah, jadi sistem informasi pemasaran juga menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran tersebut. Nah, di sini manfaat sistem informasi pemasaran. Nah, adapun manfaatnya adalah untuk memecahkan masalah pemasaran sebuah perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam lingkup pemasaran. Nah, jadi secara sederhana bisa disimpulkan bahwa
Sistem informasi pemasaran adalah sistem yang dibuat untuk mengolah informasi dengan tujuan membantu kegiatan pemasaran dan penjualan sebuah perusahaan. Nah, di sini fungsi sistem informasi pemasaran yang pertama. Di sini perusahaan akan dimudahkan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Kedua, perusahaan dapat dengan mudah memproses setiap informasi yang dimilikinya. Yang ketiga, perusahaan akan lebih cepat mengetahui jika ada kekeliruan atau kesalahan data dalam perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, akan mempermudah manajemen waktu dalam menjalankan perusahaan khususnya di bidang pemasaran. Dan yang kelima, kesalahan fatal yang terjadi karena human error bisa dihindari. Nah, di sini beberapa fungsi sistem informasi pemasaran di atas menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sangat terbantu dalam menjalankan kegiatan pemasaran, baik pemasaran langsung maupun tidak langsung. Nah, cukup sekian pembahasan dari produksi massal Ibu kali ini. Mohon dicatat, ada tugas yang akan kalian buat. Silahkan disimak materi Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Om Santi 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 Om.